Hari ini kita bersama-sama berikhtiar untuk melawan, menolak kelompok intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Saya di Manggarai Timur itu sampai kemarin sore menjelang maghrib. Dari perjalanan Labuan Bajo ke sini, saya yakin kalau Manggarai Timur adalah serpihan surga yang jatuh di muka bumi ini. Kota yang sangat indah sekali, yang sangat menjaga toleransi, masih natural, masih alami. Kemarin saya di sepanjang jalan masih banyak cewek-cewek cantik-cantik Manggarai Timur yang mandi di sungai. Saya mau ikut mandi, tapi saya takut dengan Pak Kapolres. Iya, takut nggak pulang, nanti nggak pulang ke Jawa. Cantik-cantik bener. Kalau seandainya saya belum nikah, mungkin saya mau nikah dengan orang sini. Izin ya Pak Bupati. Menjaga kerukunan umat beragama itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kita ini yang hadir di sini, tidak usah ngomong agama. Mau yang Islam, mau yang non-Muslim, kita semuanya adalah saudara. Karena dalam agama kami, itu ada 3 istilah. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ada ukhuwah basyariyah, sama-sama ciptaan Tuhan. Kita kan semua ciptaan Tuhan. Kalau istilah Mas Guntur ini ciptaan Allah. Kalau istilah saya ciptaan Allah. Kan hanya beda-beda tipis sebutannya. Allah dan Allah. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Kita sama-sama saudara setanah air, sebangsa setanah. Nah, persaudaraan ini harus kita jaga. Jangan sampai Manggarai Timur atau Flores ini yang sudah sangat aman, yang sudah sangat damai ini menjadi kacau hanya gara-gara ada pihak luar yang memprovokasi ingin mengacaukan Manggarai Timur. Jangan sampai, kita harus menolak. Pokoknya apapun yang terjadi, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus selalu aman. Amin, Allahumma amin. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga keamanan yang ada, khususnya yang ada di Manggarai Timur. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa kita harus selalu menjaga Pancasila, harus selalu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersama-sama menolak intoleransi, menolak radikalisme, menolak terorisme. Karena tantangan utama saat ini adalah virus intoleransi, ekstremisme, radikalisme, terorisme yang menjadi virus global yang sudah banyak merusak banyak negara, termasuk Indonesia. Ideologi terorisme itu bersifat anti konstitusi, intoleransi terhadap keberagaman suku dan agama. Oleh karena itu, Bapak Camat, Kepala Desa, Forkompimda Manggarai Timur harus menjadi garda terdepan memerangi yang namanya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dengan apa? Dengan memperkuat wawasan kebangsaan. Ini saya pakai slide, mungkin nanti sama-sama kita lihat. Sebentar, baik Mas, lanjut Mas, lanjut lagi. Nah, ini adalah deretan aksi teror yang ada di Indonesia. Mungkin bisa bapak-bapak lihat semua.
Nah ini jangan sampai terulang lagi di Indonesia. Jangan sampai. Next lagi. Next. Nah, definisi intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mungkin bisa Bapak lihat. Next. Next lagi. Mas. Nah, karakter itu ya, faktor penyebab ya. Sebelumnya Mas. Narasi-narasi yang sering disampaikan oleh kelompok ekstremis, radikal. Radikal itu sebenarnya tidak identik dengan muslim. Kebetulan saja negara Indonesia itu mayoritas adalah warga muslim. Maka terorisnya ya juga muslim, copetnya juga muslim. Karena kebetulan kebanyakan orang muslim yang di Jawa, yang rata-rata orang NU. Garongnya orang NU, copetnya orang NU, maaf yang korupsi mungkin ya orang NU, karena kebetulan yang banyak adalah NU. Tapi kalau di India terorisnya bukan muslim, Hindu, copetnya bukan NU, Hindu. Di Amerika terorisnya beda lagi, bukan NU, bukan muslim. Di Myanmar beda lagi. Nah, kalau kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia, maaf, mungkin bapak-bapak sekarang sudah mulai lihat orang yang jenggotnya itu mulai apa? Panjang. Pak Kapolres mungkin sering lihat jenggotnya panjang, nggak wajar seperti orang Indonesia. Terus jidatnya itu biasanya apa? Hitam. Kalau pakai celana itu ya cingkrang, sarungnya cingkrang. Nanti kalau isbal itu neraka, yang dikit-dikit pokoknya neraka. Dikit-dikit haram, musik haram. Kalau kita kan enggak, kita kan ingin masuk surga. Dan kita menghadirkan surga tidak nunggu mati. Kita ini mudah hidup. Enggak usah dikit-dikit haram, enggak usah dikit-dikit kafir. Di NU, mulai keputusan Munas NU di Citangkolo, Jawa Barat, dilarang menyebut kafir. Kita harus menyebut non-muslim. Karena kita harus menjaga perasaan. Itu kan beda pilihan masalah agama. Yang penting kita adalah sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, narasi-narasi yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang terpapar intoleransi, radikalisme, itu sering membenturkan antara agama dan negara. Sering membenturkan. Contoh, sekarang kan sudah mau pilpres kan? Sudah mau pemilu kan, tanggal berapa? 14 Februari. Demokrasi adalah produk Barat, itu haram, tidak boleh diterapkan di Indonesia. Nah, kita sebagai tokoh wajib untuk bisa menjawab bahwa demokrasi meskipun itu produk Barat, tapi demokrasi itu sesuai dengan agama kita. Contoh kayak di Islam, seperti dawuhnya Syekh Ali Al-Jum'ah, inna jawharat dima qordiyah min somimil Islam. Artinya proses demokrasi itu adalah esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Yang namanya demokrasi itu kan mengedepankan yang namanya musyawarah. Dan Kanjeng Nabi, Mbah Kanjeng Nabi itu adalah orang yang sering sekali melakukan musyawarah. Dawuhnya sahabat Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan qattu kana aksara masyuratan bi ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, saya ini tidak pernah melihat orang yang paling banyak berdiskusi dengan para sahabatnya melainkan Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya demokrasi ini tidak bertentangan dengan agama. Sepakat ya? Kita tidak perlu merubah yang lain-lainnya. Terus mereka membenturkan Pancasila dengan agama. Mereka membawa narasi kalau Pancasila adalah produk kafir. Kata mereka, Indonesia ini harus berasaskan Islam. Kalau Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam, Pancasila sesuai enggak dengan agama yang kita anut, yang ada di Manggarai Timur? Katakan yang non-muslim, sesuai apa tidak? Pancasila juga sesuai dengan agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Pancasila itu sesuai dengan semua agama yang ada di Indonesia. Contoh yang beragama Islam ini. Pancasila. Keselarasan Pancasila dengan Al-Quran itu bisa memperkokoh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia harus kita jaga, harus kita taati, harus kita pertahankan sampai hari kiamat. Karena Pancasila ini sudah sesuai dengan Al-Quran, selaras dengan doktrin tauhid dan ayat kul huwallahu ahad. Siapa saja yang akan merusak Pancasila, maka seluruh warga Indonesia wajib untuk membela Pancasila. Karena Pancasila adalah milik kita semua. Contoh sila pertama apa? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini selaras dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Sila kedua. Apa sila kedua? Sesuai dengan Al-Quran, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Al-Qur'annya wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Sila keempat, harus hafal ini. Oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah sesuai dengan Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Paham ya dari sini ya? Artinya kita tidak boleh membenturkan antara Pancasila dengan agama. Karena Pancasila sudah sesuai dengan agama manapun yang ada di Indonesia. Tadi kan saya memaparkan keselarasan Pancasila dengan Al-Quran. Indonesia yang berideologi atau yang berasaskan Pancasila sudah tidak perlu dirubah lagi. Sudah tidak perlu dirubah lagi. Mereka kelompok intoleran, kelompok radikal. Kan ingin mengganti Pancasila menjadi apa? Negara Islam. Kita harus bisa menjawab, Pancasila ini kan kesepakatan seluruh pendiri bangsa, kesepakatan seluruh pengikut agama yang ada di Indonesia. Ini kan kesepakatan, nggak boleh diganti-ganti lagi, nggak boleh. Kalau mereka mau mengganti Indonesia diganti dengan sistem khilafah, sistem Islam, harus kita tolak. Sistem khilafah itu bukan produk Quran, bukan produknya Bang Haji Nabi. Itu adalah produk politik. Tidak ada Al-Quran memerintahkan sebuah negara harus bersistem khilafah. Tidak ada satu hadis mutawatir yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Tidak ada. Dawuhnya Imam Haramain, walamat ma'afi wujdari nasin min kitabillah fi tafasil imamah wal khobarul mutawatir mu'wizun aidon. Sampai kiamat kurang 2 jam kita tidak bisa menemukan teks ayat Al-Quran maupun hadis mutawatir yang mewajibkan sebuah negara itu harus bersistem khilafah. Tidak ada. Yang terbaik bagi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila harus kita pertahankan. Indonesia itu
serpihan surga. Bener, saya bergaul dengan non muslim enak kok, tidur di hotel, rokok disediain. Kita akan berbuat baik, tidak perlu nanya dulu kamu agamanya apa. Kalau itu apa enggak? Enggak perlu. Ini Pak Kapolres yang dari Bali Hindu, enggak perlu ditanya. Yang penting adalah kita saudara sebangsa, setanah air. Sesuai dengan daunnya Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah itu kan menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Karakternya laki-laki dan perempuan beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda. Allah menciptakan berbagai ribuan suku. Di Indonesia kan ratusan suku, bahkan ribuan suku. Tujuannya apa? Untuk lita'arafu, untuk saling kenal. Tidak untuk saling gontok-gontokan, tidak untuk saling jotos-jotosan. Kita hakikatnya semuanya adalah saudara. Nah, saudara setanah air ini harus kita pertahankan. Sepakat? Sepakat? Karena ini adalah perintah agama. Berbeda-beda suku tujuannya untuk apa? Lita'arafu, saling kenal. Yang penting kita di dunia ini berbuat baik. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ketika kita ini berbuat baik kepada seluruh umat manusia, berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi ini, maka kita akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Kita harus punya prinsip seperti itu. Definisi manusia itu apa? Definisi manusia kalau di Islam, mukmin katakan ya, itu adalah al-mukmin man aminatun nas ala dimaihim wa amwalihim. Definisi mukmin sejati adalah orang yang selalu menebarkan yang namanya kedamaian. Kok ada warga muslim yang dikit-dikit neror, itu berarti perlu dipertanyakan kemukminannya, keislamannya. Karena perbuatan teror itu dilarang oleh Baginda Nabi. La yahilu li muslimin ayyurawi musliman. Terus definisi muslim, wal muslim man salimal muslim, wal muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadi. Definisi muslim adalah orang yang lisan dan tangannya tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah mendolimi kepada sesama muslim atau kepada sesama umat manusia. Dan kita sebagai umat manusia itu harus berlomba-lomba. Kita tidak perlu harus menjadi bupati, harus menjadi camat, tidak perlu harus menjadi orang yang terpandang, tapi kita berlomba-lomba harus menjadi manusia yang bermanfaat. Sesuai daunnya Baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Prinsip hidup kita itu cuma dua. Prinsip hidup kita cuma dua. Pertama apa? La dororo wala diroro. Tidak menyakiti diri kita, tidak menyakiti kepada orang lain. Yang kedua, kita berlomba-lomba menjadi orang yang anfa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berlomba-lomba menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama umat manusia. Saya yakin warga Manggarai Timur, orang-orang Manggarai Timur itu semuanya toleransi. Nah, yang membawa virus-virus intoleransi, yang membawa virus-virus radikalisme ke Manggarai Timur, ke NTT, saya yakin orang luar semua. Kalau kita semuanya adalah cinta, damai. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Sekali lagi kita harus hati-hati. Sekarang kan semuanya kan pegang HP. Benar apa enggak? Kita bisa mengakses semua berita sekarang sudah bisa. Banyak sekali warga Indonesia yang terpapar intoleransi lewat media. Maka kita harus bijak ketika bermedia. Kita harus bijak. Mungkin yang beragama Kristen atau Katolik
kalau mau berguru dengan pastor ya mungkin dengan pastor yang baik, jangan dengan pastor yang galak, yang warga Islam. Kalau mau berguru dengan ustadz atau dengan kiai yang sangat moderat. Artinya kita kan, saya sebagai muslim, bapak-bapak yang sebagai mayoritas non muslim, semuanya kan punya guru. Semuanya punya guru apa enggak? Punya kan? Di agama kita semuanya kan punya guru. Yang saya gurunya kiai, yang bapak-bapak gurunya mungkin pastor, romo, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berguru dengan gurunya masing-masing, kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kelompok sebelah yang terpapar radikal, yang terpapar intoleransi, itu rata-rata salah berguru. Rata-rata salah berguru. Kalau saya yang muslim yang moderat, yang tasawuf, insya Allah nggak salah guru. Karena saya belajarnya melalui kiai yang mempunyai mata rantai keilmuan yang nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi. Katakan saya ini alumni Pondok Ploso Kediri, Jawa Timur. Nah, pendiri Pondok Ploso itu kan Mbah Yai Ahmad Jazuli. Ini beliau berguru dengan pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim berguru dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi, berguru dengan Said Abi Bakrin Syatu Adimyati, berguru dengan Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Said Utsman bin Hasan Adimyati, Syekh Abdullah bin Hijazi Asraqawi, Syekh Muhammad bin Salih bin Ahmad Al-Ghifni, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khulaifi, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Bisbisi, Syekh Ali bin Ibrahim, Syekh Ali bin Yahya Az-Ziyadi, Imam Romli Sohir, Al-Hafidh As-Sakhawi Muhammad bin Abdurrahman, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibrahim bin Musa Al-Ambasi, Syekh Abdurrahim bin Hasan Al-Asnami, Syekh Ali bin Abdul Kafi As-Subki, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Misri. Nanti naik lagi sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa dilihat di TikTok saya, namanya Kontra Ideologi, atau di YouTube saya banyak. Karena saya adalah termasuk orang yang pertama kali yang ada di Jawa Tengah yang melawan kelompok radikal dan intoleran. Next, Mas. Kelompok teror. Ini kelompok teror ya. Kalau Kanjeng Nabi bukan teror ya. Kanjeng Nabi itu sangat toleransi loh, sangat toleransi. Kanjeng Nabi ini kan yang mendirikan kota Madinah. Nah, kota Madinah yang dibangun oleh Mbah Kanjeng Nabi itu sangat menekankan yang namanya toleransi, sangat menjunjung tinggi yang namanya perbedaan. Kanjeng Nabi itu biasa menjenguk non muslim yang sedang sakit, ngasih makan, menjamu non muslim yang berkunjung kepada Mbah Kanjeng Nabi. Kalau di sini saya ke romo, ke pendeta, saya pasti dikasih makan, bener nggak? Orang kalau bertamu di Manggarai Timur itu kan wajib dikasih makan ya, apapun agamanya. Nah, ini harus kita pelihara tradisi seperti ini, kearifan lokal seperti ini harus kita pelihara. Saya tadi malam ngobrol dengan Mas Ardian, banyak warga muslim yang ngasih tanah untuk masjid, banyak warga non muslim ngasih tanah, banyak warga muslim yang ngasih tanah untuk gereja, banyak warga non muslim yang ngasih tanah untuk masjid, gitu ya. Ini kan sangat toleransi sekali. Dan toleransi itu ada dalilnya dalam dalam Al-Quran. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi perbedaan agama sangat menjunjung tinggi sikap saling menyayangi dan toleransi, dan membangun ukhuwah basyariyah untuk menciptakan Indonesia yang lebih damai, Indonesia yang lebih harmonis. Doktrin paham radikal teror. Radikal itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Pertama adalah radikal akidah. Radikal apa? Akidah. Atau radikal takfir. Menganggap kelompok lain yang berbeda langsung divonis kafir.
Padahal ada warning dari Kanjeng Nabi, wa man jaa rajulan bil kufri aw qala atullah walaysa kadzalik. Ada kelompok radikal jihadis melakukan teror, melakukan bom bunuh diri, membunuh orang lain atas nama agama. Terus kelompok siasah. Kelompok siasah ini yang mau mengganti ideologi Pancasila. Nah, ini harus kita lawan. Ketiga-tiganya harus kita apa? Lawan. Maka deklarasi hari ini bersama kita lawan dan tolak kelompok intoleransi, radikalisme dan terorisme di bumi negara, di bumi Nusa Tenggara Timur. Ayo ulangi kita deklarasi. Bersama kita tolak dan lawan intoleransi, radikalisme dan terorisme di bumi Nusa Tenggara Timur. Harus kita tolak. Itu tadi kelompok-kelompok radikal ada 3 ya. Nah, ini yang paling bahaya yang mau mengganti Pancasila, sangat bahaya sekali. Pancasila ini kan enak sekali. Saya main ke Papua, saya main ke Kupang, diterima. Orang Kupang main ke Jawa, diterima. Tidur di masjid, diterima. Wong saya itu biasa ngaji di Pekalongan. Itu banyak santri-santrinya Mbah Maulana Habib Lutfi. Pernah dengar Habib Lutfi? Pernah ya? Banyak yang tidur di gereja, banyak. Kemarin pas 1 abad NO di Sidoarjo, gereja menyediakan tempat, menyediakan snack, bahkan makanan. Nah, kearifan lokal seperti ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Ini adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ajaran seluruh penganut agama. Agama mana saja semuanya mengajarkan yang namanya toleransi. Mau Islam, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik, semuanya adalah cinta damai. Karena tujuan kita kan sama-sama pingin masuk surga. Cuma jalannya beda. Kalau saya lewat masjid, kalau jenengan lewat gereja, monggo silakan. Wong itu adalah pilihan, tapi tujuannya adalah satu, yaitu ke Tuhan. Tujuannya kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Kelompok-kelompok radikal, intoleransi dan terorisme, itu semuanya sekali lagi adalah menyimpang dari seluruh ajaran agama. Seluruh ajaran agama tidak ada yang menyuruh, memerintahkan untuk melakukan teror. Contoh, bom bunuh diri. Ulama sepakat, orang yang melakukan bom bunuh diri itu adalah dosa besar. Dosa besar. Jadi kalau ada teroris, saya mau bom bunuh diri, saya ingin ketemu dengan 70 apa? Ya, ketemunya dengan 70 Polri itu ditembak kamu. Bener enggak? Ketemu dengan Densus kamu urusannya. Boro-boro dengan bidadarinya garang-garang itu polisi itu. Bener enggak? Itu adalah doktrin salah. Jihad kok bunuh diri gimana? Polri itu jihad, polisi itu jihad, Densus itu jihad, kepala desa itu jihad, camat itu jihad. Karena jihad, menurut Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsaki dalam karya beliau kitab Raudhatul Thalibin, anal jihad laisa mukhtasan bil ajnad walakin jihad fardu kifayah fa idza qarara asul kullu ajnadan makhsusin walahum ahbasul ma'lumah min baitil mal kama huwal waqi tafarraqa baqi ra'iyah lima salihim wa masalikus sultan wal ajnad wa ghairihim min az-zira'ah wa sana'i wa ghairiha mimma yahtaju nas kulluhum ilayha. Jihad itu tidak khusus bagi TNI maupun Polri. Di sini kan ada TNI ya dari Dan Ramil. Jihad itu tidak khusus bagi TNI Polri. Lantas bagaimana warga sipil cara jihadnya? Kalau saya sebagai pengajar, jihadnya dengan menyebarkan agama, dengan menyebarkan yang namanya kedamaian. Yang di Densus jihadnya dengan melakukan tugasnya di Densus. Yang Pak Bupati jihadnya dengan apa? Mensejahterakan warga Manggarai Timur.
Yang Pak Camat juga sama, yang kepala desa melayani, mengayomi warganya masing-masing. Itu jihad. Jihad hari ini bukan dengan angkat senjata, apalagi bawa bom, itu bukan. Itu adalah jihad jahiliyah. Tahu jahiliyah? Itu adalah jihadnya orang-orang purba itu, orang-orang yang sudah ketinggalan. Kalau kita jihadnya nggak pakai itu, jihadnya adalah sesuai dengan profesi kita. Kalau pedagang meningkatkan sektor perdagangannya, yang petani meningkatkan sektor pertaniannya, itu jihad. Kalau di kami di Islam, orang berangkat ngaji itu jihad loh. Kata Sayyidina Ali, orang berangkat ngaji itu story WA-nya on the surga. Maka nafi tolabil ilmi kanatil jannah fi tolabil. Barang siapa yang pergi dari rumahnya menuju ke pendopo Bupati Manggarai Timur tujuannya untuk ngaji, maka story WA-nya adalah on the way surga. Mungkin yang di agama non muslim kan sama di Kristen, sama enggak? Sama lah. Pergi ke gereja mungkin story WA-nya adalah on the way surga. Jadi kalau mau menjemput bidadari, kebelet ingin ketemu apa? Bidadari, ya nggak usah kita berbuat baik loh, kita nanti akan ketemu dengan bidadari. Mungkin cukup sekian dulu, nanti ada tambahan.